Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa malhamma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Bapak, Ibu, sederek jamaah salat subuh Masjid Maryam Rosyid Az-Zuba SD Muhammadiyah Tonggalan, para pendengar RWK FM, radio pencerah umat di Kabupaten Klaten yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, tak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup segarnya oksigen di dunia. Kita telah dihidupkan dari kematian sejenak beberapa jam di malam tadi. Alhamdulillah enjang menika pagi ini kula panjenengan sami saged nindakaken salah satu galing kebutuhan kita, bukan hanya sekedar kewajiban tapi kebutuhan kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, dan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang senantiasa dapat istiqomah dalam ibadah, istiqomah dengan Quran dan Sunnah, insya Allah mendapat syafaat beliau besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya wonten ing alam donya, wonten ingkang gadai putra, wonten ingkang boten, setidaknya kita pernah menjadi anak. Jadi kalaupun kita belum pernah menjadi orang tua, setidaknya kita pernah menjadi anak, apalagi yang kita sudah punya anak. Anak adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang tuanya. Anak juga amanah dan perhiasan bagi orang tua, bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu perlu kita ingat jamaah semua, anak juga bisa menjadi fitnah dan ujian bagi orang tuanya, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya. Kapankah seorang anak itu bisa menjadi perhiasan, kapan anak menjadi penyejuk hati orang tua, dan kapan anak itu bisa menjadi fitnah dan juga musuh bagi orang tua? Untuk itu marilah kita sejenak kita merenungkan, mengacu kepada apa yang telah digariskan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak sebagai penenang hati. Jadi anak ini adalah penyejuk hati bagi orang tuanya, penenang hati, penyejuk jiwa, dan juga berharap menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Saya kira jamaah semua, doa ini sering kita panjatkan kehadirat Allah. Kalau menjadi sedaya sering donga menika, yaitu Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini doa yang sering kula panjenengan sami waos. Ini doa yang sering kita panjatkan kehadirat Allah. Yang artinya, ya Tuhan kami, wahai Allah, karuniakan kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk, penenang hati, penyejuk jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi harapannya bahwa anak-anak kita itu menjadi penyejuk, istri-istri kita, pasangan kita menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, sehingga dengan kehadiran mereka, istri dan anak membawa kesejukan. Menawi menika kula sami raosaken wonten ing manah berarti fungsi anak yang pertama sebagai penyejuk hati, ayem yen anake pas neng omah, ayem yang kumpul kalau keluarga. Ini berarti yang nomor satu ini sudah dapat kita raih. Tapi kadang anak-anak ketika di rumah malah wong tua kadang marahi mangkel dan sebagainya. Ini hal yang lumrah. Tetapi pada hakikatnya kula yakin wonten ing manah kula panjenengan sami terhadap anak tetap piye-piye ya anak. Wonten ing manah kula panjenengan sami gadai raos bahwa ketika anak kita kumpul dengan kita merasa tenang dan sejuk di hati kita. Itu fungsi yang pertama. Lalu yang kedua adalah anak sebagai perhiasan dunia. Jadi anak ini pepaes, sama seperti perhiasan yang lain, Mas Pice Swajobrono. Anak ini perhiasan bagi orang tuanya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ini harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ananging tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah. Jadi anak adalah perhiasan. Belum yang sami kadang kala anak menika teng pundi-pundi ditangleti kok kowe cah alim men anake sapa? Anake si A, si B, kowe putrane sinten kok sregep meneng masjid? Kula putrane Pak Haji Ragil misalnya. Berarti anak sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Dalam ayat ini anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan di dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan. Jadi kalau kita punya perhiasan, gadai pepaes, anggon-anggon lan otomatis kalau sami badhe jagi ya. Dijaga dengan baik. Dan perhiasan tetap bisa disawang nyenengke, awet dan sebagainya dan tidak bisa hilang. Termasuk anak juga sama, ketika anak pada posisi menjadi perhiasan, berarti monggo dipun jagi, apapun, bagaimanapun anak kita, kadang anak kita 1, 2, 3 berbeda-beda. Tetapi karena fungsi, posisi anak sebagai perhiasan, pramila ini perlu kita jaga. Jaga nih piye, secara lahiriah, kula sami jagi secara lahir dijogo saka bahaya, secara batin kita jaga hati mereka agar tetap bisa istiqomah di jalan Allah, tetapi carane diusahake agar anak-anak kita diberi pendidikan yang lebih baik, pendidikan dari sisi batiniah. Contohnya sekolah kita SD Muhammadiyah Tonggalan, ini menjadi hal yang sebagai usaha kula panjenengan sami, anggenipun kula panjenengan sami jagi anak sebagai perhiasan di dunia. Ini yang perlu kula panjenengan sami ingat bahwa anak-anak bisa menjadi perhiasan ketika anak itu di dunia ini diberikan Allah kepada kita semua. Yang ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian. Wah iki jenenge anak kok dadi fitnah. Apakah mungkin terjadi? Ini pasti. Sebagian orang tua yang merasa bahwa ketika anaknya berbuat yang tidak baik, siapa yang kena? Anak polah bobo keperada. Orang Jawa sudah menyatakan, sampun ngendika akan bila ketika anak punya perilaku apapun, akhirnya yang dibawa adalah orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Niki sampun dingendikake Allah wonten ing surat At-Taghabun ayat 15 kalau
Saat temene bandamu lan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu. Jadi kadang belum dan sami mangartos kahanan wonten ing panggesangan belum dan sami, kadang anak-anak bisa menjadi fitnah, ujian bagi orang tua yang dia anak rada rapati nurut. Kadang orang tua merasa sedih, yang kadang salah, kadang kita memarahi mereka. Belum dan saya malah nyengeni, sok-sok malah ngetok-tok. Kowe kita cilik, bayi tak toke cilik tahu ini gede. Tadi dek kaya ngene tole, kaya ngene tondo, apa kowe ora mesake wong tuwa. Anak itu sudah tahu sampun ngertos yang sing ngetok kaya wong tuane, sing didik ngertos jane. Kadang kalau belum dan sami karena terbawa emosi kadang mengucapkan semacam anak sudah tahu bahwa dia itu dilahirkan dari ibunya sejak kecil, sudah tahu, dia merasakan, nanging karena usia, karena faktor pergaulan dan sebagainya, kadangkala anak bikin orang tua agak emosi. Pramila wangsul datang kalau mau sampun dinas wonten ing Al-Qur'an kok sak temene bandamu anakmu dadi ujian, dadi fitnah kanggo kowe kabeh. Kalau ini sadar, insya Allah belum sami mangki hanggini pun bulawan tah anak, insya Allah belum sami seranani kanti ikhlas pados ridhoni pun Allah. Yang terakhir yang kaping sekawan, pilih anak bisa menjadi musuh waiki. Jadi anak menika iso dadi musuhe wong tuwa. Jadi wong-wong kang iman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ad-Daghabun ayatipun 18. Penjelas teng mriki. Istri dan anak itu ada yang menjadi musuh bagimu. Kadang yang pangapunten wonten ingkang keluarganipun Islam gadai anak kok iso beda agama. Yang sama-sama agama kadang dikoning masjid kon ibadah anak iso angel. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita apa yang diperintahkan Allah, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimanapun juga belum sami didhawuhke wonten Al-Qur'an kalau wau belum sami mboten tetap bisa memaafkan mereka, tidak memarahi mereka dan mengampuni mereka. Ini adalah yang terbaik sesuai dengan tuntunan Quran yang sampun dipun dawuhaken dening Allah. Maka intinya jamaah subuh rahimakumullah, pilih anak apapun kondisi anak-anak kita, atau kita pernah menjadi anak, kadang kita sadar di saat kecil kita punya kesalahan dengan orang tua, atau sekarang kita menjadi orang tua, kadang kondisi anak kita beraneka ragam. Ini adalah kondisi amanah dari Allah. Pramila kalau sampun amanah yen awake diparingi amanah kok eneng sing rada kabotan, enten sing rada rekoso diwangsulke dhateng Allah Subhanahu wa taala. Siji carane belum sami ikhtiar, berusaha dikandani, digretei, disekolahke, dididik sekolah yang bermuatan agama, dititipi teng sekolahan itu secara lahiriah belum sami usahanipun ngaten. Tetapi secara batiniah tetap dongo datang Allah. Dongo yang panjang iso nganggo bahasa Arab sesuai dengan ayat Quran. Ananging menawi mboten saged ya dongo sak iso-isoe. Anggo basa Jawa Gusti Allah Maha pirsa. Intinya kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menjadi penyejuk hati kita, penenang jiwa, penyejuk hati, sehingga bisa membawa anak-anak nanti menjadi kunci surga bagi orang tuanya. Amin. Wabillahi makaten Bapak Ibu sedaya jamaah salat subuh Masjid Maryam Rasyid Azuba isi Muhammadiyah Tonggalan dan segenap pendengar pemirsa dari RBK FM Radio Pencerah Umat Klaten. Apa yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir saat menika sampun ngancik badhe Idul Fitri. Pramila monggo belum sami kata yang genipun ibadah
ampun kesupen disiapke untuk zakat fitrinya. Kalau mungkin sudah mencapai nisab zakat malnya, monggo dipun etang piyambak, karena itu sebagian memang bukan hak kita tapi hak orang lain. Ampun kesupen salurkan lewat lazismu baik tingkat cabang maupun daerah agar akhirnya bermanfaat bagi umat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.